Oke, selamat sore teman-teman semua. Kali ini Mbak Jo ngerekamnya sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini Mbak bakalan bikin pembahasan lagi, yaitu tentang Bantul. Karena anak Bantul pada kayak gini, Mbak, yang dibahas kota terus. Bantul nggak pernah dibahas, kayak gitu. Dan akhirnya hari ini Mbak bakalan bahas yang Bantul. Teman-teman dari kota lain, dari Sleman, dari Gunung Kidul, dari kota, habis itu dari Kulon Progo, eh, sama dari luar DIY juga bisa belajar paket ini untuk menambah pengalaman teman-teman dalam mengerjakan paket. Ini seperti biasa Mbak bagi menjadi 4 video, 1 sampai 10, 10 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, biar teman-teman bisa belajar lebih detail gitu ya. Dan Mbak nggak akan menjelaskan basic teori, kita fokus untuk mengerjakan soal aja. Untuk basic teorinya sudah dijelaskan di kelas dan semisal semisal apa? Nanti Mbak Jo akan membaginya dalam beberapa part itu nggak langsung diupload hari ini gitu ya, Dek, ya, tapi menyesuaikan sama waktu luang dari Mbak Jo gitu ya, harap dipahami ya. Nah, udah H-5 nih teman-teman, gimana persiapannya? Yuk kita langsung bahas aja ya. Di sini yang di nomor satu, sistem setengah kompetisi. Suatu turnamen sepak bola setengah kompetisi diikuti oleh 5 tim, yaitu singa, tiger, macan, ayam, dan kuda. Setiap tim akan bermain satu sama lain tepat sekali. Perolehan poin berdasarkan hasil pertandingan dengan kesepakatan mendapat 3 poin untuk kemenangan, 1 poin untuk seri, dan min 1 untuk kekalahan. Jadi Mbak tulis dulu ya, ini di sini. Katanya kalau menang, dia itu akan dapat 3 poin, kalau misalnya seri itu berarti dapatnya 1 poin, dan kalau misalnya kalah itu dapatnya min 1 poin atau dikurangi 1. Kemudian di sini ada papan hasil pertandingannya dan ini adalah keterangannya. Nah, kalau misalnya ada nama kuda sama singa, berarti tim kuda dapat skor 4 dan tim singa dapat skor 3. Karena kita itu ditanyainnya poin akhir dari tim kuda, berarti kita lihat yang garis ini aja, yang punya kuda. Jadi di sini kuda, kuda sama singa, lah kudanya 4, singanya 3. Berarti di sini kudanya itu menang. Habis itu kalau yang di sini kuda lawan tiger, itu tuh kudanya 3, tigernya 0, berarti kudanya menang lagi. Habis itu kalau yang di sini macan, kuda sama macan, kudanya 3, macannya 3, berarti ini yang dinamakan seri. Habis itu kalau yang di terakhir, kuda sama ayam, kudanya 2, ayamnya 1, berarti ini tuh kalah. Nah, berarti total kuda itu di sini berarti dapat skor 3, di sini dapat skor 3, sini dapat skor 1, di sini dapat skor min 1. Nah, berarti harusnya kuda itu dapat skornya itu 6, tapi kok nggak ada poin akhir dari tim kuda. Wih, kemarin aku udah ngerjain. Bentar deh, aku lihat dulu. Menang 3. Oh, sorry, sorry. Di sini kudanya menang juga. Gimana sih aku tuh? Di sini kudanya itu menang 2 ini ya. Jadi di sini berarti dia menang, berarti dapatnya 3 juga. Berarti ini 3 tambah 3 tambah 1 tambah 3, berarti total skornya itu 10. Jadi Mbak Jo udah ngerjain ini deh sebelumnya. Sebagai jaga-jaga. Mbak Jo kan sering nggak teliti kayak tadi. Jadi jawabannya yang A ya, Dek ya. Nomor 2. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan jalan di Indonesia. Berdasarkan infografis di atas, jumlah orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dalam 100 hari karena faktor prasarana dan lingkungan adalah, karena yang ditanyakan adalah faktor prasarana dan lingkungan, berarti kita pakai yang 30% ini. Berarti 30% dari total korbannya. Nah, masalahnya kita nggak tahu berapa total korbannya, tapi di sini ada keterangan setiap jam rata-rata 3 orang meninggal. Berarti kan 1 jam itu ada 3 orang meninggal. Terus habis itu yang ditanyain di soal itu adalah jumlah orang meninggal dalam 100 hari. Berarti ini 100 hari, Dek. 100 hari itu berapa jam? Berarti 100 hari ini kita kalikan sama 24 jam. Kayak gitu. Habis itu kita kalikan, ini hasilnya kan nanti 2.400 jam.
Padahal setiap jam itu rata-rata ada 3 orang. Yus kita anggap aja rata deh. 2.400 kita kalikan sama 3. Nanti hasilnya 7.200. Nah, berarti 7.200 ini kita masukkan ke sini total korban. Berarti 30/100, 30% dari 7.200. Ini Mbak coret. Berarti nanti 72 kali 3. 72 kali 3 itu 6.216. Tapi jangan lupa di sini ada nolnya. Berarti 2.160. Jadi jawabannya yang D gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau ngaliin juga boleh. Mbak kemarin ngalinya kayak gini. 30%. Terus habis itu dikali 3 orang per jam. Ada 24 jam dalam satu hari, terus habis itu ada 100 hari, terus Mbak langsung coret kayak gini, nanti hasilnya sama aja, 24 kali 9, ini jawabannya 2.160 sama aja, kayak gitu. Ini alternatif perhitungan yang lain, kalau teman-teman nggak mau ngaliin. Tapi kalau mau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Terus yang nomor 3, denah rumah. Berarti kan denah rumah berikut. Di sini ada denah rumah, ada pembagian ruangan-ruangannya, dan teman-teman ditanyain nilai X, nilai Y, nilai ruang tamu, dan luas teras depan. Untuk yang nilai X-nya, nilai X itu yang merah ini ya. Berarti jarak dari sini ke sini itu sama kayak jarak dari sini ke sini. Ini kan udah lengkap nih 6 ya. Berarti dari mana 6 Mbak? Dari 2 tambah 4. Dari sini ke sini itu 6. Berarti yang atas juga 6 nih. Dari sini ke sininya itu 6. Nah, di sini kan udah ada 3. Berarti X-nya ini berapa? Ya berarti 6 kurangi 3. Berarti X-nya ini 3. Tapi ingat, ini tiganya tuh satuannya sentimeter ya, Dek. Karena kemarin Mbak tuh sempat terkecoh waktu ngerjain ini pertama kali. Mbak ngira pernyataan satu tuh salah, kayak gitu. Padahal yang ditanyakan di sini adalah nilai sebenarnya. Berarti kalau nilai sebenarnya harus kita cari dulu JS-nya. Kita pakai segitiga JP SJS. Ini di set sebelumnya udah pernah Mbak ajarin ya, Dek ya, cara mengerjakannya. Berarti kalau kita nyari CS, berarti JP dibagi S. Alias 3 dibagi 1/120 alias dikali. Berarti 360 ini senti, kita jadikan meter. Berarti jawabannya 3,6 meter. Jadi pernyataan satu benar. Terus yang pernyataan 2 nilai Y sebenarnya adalah 2,5. Berapa ya Mbak nilai Y-nya? Ingat teman-teman, kalau pernyataan satu benar, berarti pernyataan 2 auto salah. Cuman karena Mbak Jo itu sedang menjelaskan, jadi Mbak akan menjelaskan semua pernyataannya gitu ya. Tapi nanti waktu teman-teman ngerjain waktu hari H, jangan pakai caranya Mbak Jo, oke? Langsung, oh ya wis, salah, gak usah dicari tahu gitu. Untuk Y kan berarti mencari yang ini ya. Berarti kita total dulu dari sini ke sini. 1 ditambah 3 itu 4. 4 ditambah 3,5 itu 7,5. Tambah 1,5 itu 9. Berarti sini totalnya 9 cm. Nah ini totalnya dari sini ke sini berarti juga 9. Berarti Y ini didapatkan dari 9. Kurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 1. 3, 3, 1 itu kan totalnya 7. Berarti Y-nya itu ya 9 kurangi 7. Berarti harusnya 2 cm. Y-nya 2 cm. Nah, terus kita cari JS-nya juga dengan cara yang sama kayak tadi. Mbak akan mengalikan sama 120. Loh, Mbak kok dikali bukannya dibagi? Ini Mbak langsung ke step ini ya, setelah dibalik sama skalanya. Maksudnya kan harusnya dibagi 1/120. Nah, terus kalau pembagian pecahan kan berarti dikali kebalikannya. Nah, makanya Mbak langsung mengalihkan gitu. Jadinya harusnya 240 cm, berarti ini 2,4 meter. Jadi that's why pernyataan 2 salah. Nah, habis itu kalau kamu tanya itu 120 dari mana, Mbak? Ini dibagi skalanya. Skalanya ini, Dek. 1/120 ya. Habis itu yang pernyataan 3 luas ruang tamu sebenarnya adalah 12,96. Untuk mencari luas sebenarnya itu, kan kalau misalnya kita mau nyari JS, JS kan di sini caranya JP dibagi S ya. Nah, kalau misalnya kita nyari luas, luas ya Dek ya, berarti kita nyari luas pada peta dibagi skala. Ini alternatif cara pertama. Atau teman-teman juga boleh, karena ini ditanya ini adalah ruang tamu. Ruang tamu kan ini ya. Berarti teman-teman cari ini tuh jarak sebenarnya berapa, ini jarak sebenarnya berapa? Maksudnya dari sini ke sini, 3 berarti kan ya.
Kamu cari tahu jarak sebenarnya untuk masing-masingnya. Habis itu kamu baru kalikan. Kamu cari luas sebenarnya itu juga boleh. Tapi Mbak akan memakai rumus yang ini karena lebih cepat. Jadi di sini luas pada peta berarti 3 kali 3 berarti luas pada petanya. LP itu luas pada peta, berarti 9. Habis itu di sini Mbak akan bikin 9. Habis itu dibagi 1/120 bagi 1/120. Jadi karena ini pembagian pecahan, berarti Mbak akan balik dua-duanya. Habis itu Mbak udah tahu 12 kali 12 itu 144. Mbak akan mengalikannya sama 9. 144 kali 9. Jawabannya 1296. Habis itu nolnya ada 2. Karena ini adalah luas, berarti dikurangi 0,4. 1, 2, 3, 4. Kenapa Mbak kok dikurangi 0,4? Karena ini meter persegi gitu ya, Dek ya. Meter persegi turun kan km, HM, dan MDM, cm, lah kan berarti turun 2. Karena ini ada perseginya, berarti berkurang nolnya 4 kayak gitu ya. Terus jangan minta dijelasin kenapa. Karena ini udah basic banget itu ya. Jadi jawabannya yang 3 itu benar. Terus yang pernyataan 4 kenapa kok salah? Luas teras depan kan berarti 3 kali 1, berarti ini luasnya 3 ya. Teras depan, ini tadi ruang tamu. Untuk yang teras depan itu harusnya jawabannya adalah luas sebenarnya 3 kali 120 kali 120. Sama kayak tadi ya, langsung Mbak kaliin aja. Berarti jawabannya itu harusnya 4,32. Jadi yang pernyataan 4 salah. Jadi yang benar itu 1 dan 3. Yang A ya, Dek. Oke, habis itu yang nomor 4. Pak Aryo memiliki persediaan pakan ternak olahan untuk sapi peliharaannya. Hubungan antara banyak sapi dan waktu untuk menghabiskan persediaan pakan ditunjukkan oleh gambar grafik berikut. Jika mula-mula Pak Aryo memiliki 10, kemudian beli 5 ekor lagi, maka persediaan pakan akan habis dalam waktu. Nah, jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kok bisa sih Mbak hafal? Karena gampang deh perbandingan kayak gini tuh. Jadi Mbak tuh akan melihatnya kayak gini deh. Jadi ada dua hal yang dinilai ya di sini ya. Ada pakan sama ada sapi. Nah, sapi, pakan. Sekarang Mbak mau nanya ke kamu. Kalau berdasarkan grafik yang ada di sini, semisal sapinya itu ada satu, sapinya satu, pakannya itu akan habis dalam waktu 30 hari. Nah, kalau misalnya sapinya itu nambah, sapinya ada 10, berarti pakannya habisnya dalam berapa hari kan kita nggak tahu karena di sini nggak jelas kan grafiknya berapa. Tapi di sini kita bisa lihat kalau pakannya itu, kalau sapinya itu ada 2, berarti pakannya habisnya dalam 15 hari. Nah, ini ke sini makin banyak, ini ke sini makin sedikit. Nah, berarti ini yang disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Kalau ini ke sini makin banyak, ini ke sini makin banyak juga, berarti namanya perbandingan senilai. Karena ini sini makin banyak, ini makin dikit, berarti berbalik nilai. Berarti kita bakalan pakai rumus atas per bawah sama dengan atas per bawah. Loh, Mbak, tapi kan ini udah lengkap datanya. Ngapain kita cari tahu lagi? Nah, pertanyaannya soalnya kayak gini. Kalau sapinya ada 10 terus beli 5 berarti kan sekarang sapinya itu ada 15. Jadi ini Mbak akan hapus. Sapinya ada 15 berarti pakannya bakalan habis berapa hari? Berarti bikin yang ini yang pertanyaan ini Mbak bikin X, terus bikin atas per bawah sama dengan bawah per atas. Ini Mbak coret. Jadinya X-nya sama dengan 1 kali 2 alias 2. Jadi jawabannya yang B gitu. Kalau teman-teman lihat ini sangat easy. Ini lebih gampang dari yang kota kalau menurutku. Anak Bantul kemudian protes, oh Mbak susah yo. Ya kan menurutku ya, Dek, menurutku ya maaf. Tapi tetap susah kok, tetap susah. Buktinya tadi Mbak Ciut sempat salah hitung. Lanjut ya, masa jenis suatu benda ditentukan dengan rumus ini. Rho sama dengan M per V. Ini bacanya rho ya, bukan T. Ini pelajaran fisika sebenarnya. Sebuah balok memiliki panjang 8 kali 10 pangkat min 2, lebar 5 kali 10 pangkat min 2, dan tinggi 2,5 kali 10 pangkat min 2. Jika diketahui massa balok tersebut adalah 0,84, maka massa jenisnya, nah berarti massanya ini kan udah diketahui 0,84 kilo.
Terus volumenya, volume kan rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Harus kita cari tahu dulu. 8 kali 10 pangkat min 2, 5 kali 10 pangkat min 2, 2,5 kali 10 pangkat min 2. Habis itu di sini kita kalikan dulu. 8 kali 5 itu 40. 40 kali 2,5 itu 100. Habis itu ini 10-nya jadi pangkat. Ini min 2 min 2 min 2. Ingat kalau perkalian berarti pangkatnya ditambahin ya. Berarti 10 pangkat min 6. Habis itu sekarang kita cari itunya, apa namanya, rho-nya. Rho sama dengan M per V berarti 0,84 per 100 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau kayak gini kan susah untuk dioperasikan. Jadi yang 0,84 ini bakalan Mbak ubah jadi 84. Kalau mau jadi 84 kan berarti komanya melompat ke kanan dua kali. Kalau melompat ke kanan dua kali, berarti dia dikali 10 pangkat min. Habis itu dibagi 100 kali 10 pangkat min 6. Gini, yang bawah tetap. Ini bab ini udah pernah Mbak jelasin di kelas ya, Dek ya. Buka catatanmu. Kalau misalnya mau mempelajari hal itu lagi. 84 bagi 100 itu adalah 0,84. Habis itu 10 pangkat min 2 dibagi, ini per itu berarti dibagi ya. Dibagi 10 pangkat min 6. Berarti pangkatnya itu dikurangi. Berarti min 2 dikurangi min 6. Jadinya seperti ini. Berarti jawabannya itu 4 positif ya. Dikali 10 pangkat 4 gini. Loh Mbak, tapi kok nggak ada jawabannya? Nah, karena ini ditulisnya dalam bentuk satuan internasional. Satuan internasional tuh berarti harus ada satu angka di belakang koma. Kalau yang hasilnya Mbak Jo ini kan ada dua angka belakang koma, berarti dia nggak tepat. Berarti kita geser lagi komanya. Satu ke kanan. Kalau komanya digeser satu ke kanan, berarti dia dikali 10 pangkat min. Kan tadi digesernya satu kali. Berarti dikali 10 pangkat min satu. Habis itu dikali sama 10 pangkat 4 yang di sini. Berarti sekarang pangkatnya kita tambahin, min 1 tambah 4 jadinya 3. Berarti jawabannya 8,4 kali 10 pangkat 3. Jadi jawabannya yang C gitu. Easy kan? Habis itu yang nomor 6. Perhatikan daftar akar pangkat 2 suatu bilangan dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Diketahui keliling segi 4 ABCD adalah 8 akar 12. Panjang BC adalah, jadi kalau keliling itu berarti prinsipnya adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Ditambahin semuanya. Karena di sini itu kita nggak tahu, Mbak akan menamakannya sebagai X. Berarti keliling itu kan berarti akar 27 ditambah akar 75 ditambah akar 12. Habis itu ditambah sama X. Sedangkan kelilingnya itu udah diketahui di soal, yaitu 8 akar 12. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita, ini kan penjumlahan ya. Penjumlahan bentuk akar itu baru bisa dilakukan kalau itunya apa namanya? Bentuk akarnya itu sama. Jadi ini akan Mbak bagi dulu sama bilangan kuadrat. Buka catatanmu untuk buka daftar bilangan kuadratnya ya. 12 ini bisa dibagi 4. Jadinya 4 kali 3. 27 itu bisa dibagi 9. Jadi 9 kali 3. 75 bisa dibagi 25. Jadi 25 kali 3. 12 bisa dibagi 4. Jadi seperti ini. Nah, terus X-nya tetap. Ini akar 4 itu kan 2. Berarti 2-nya kita keluarkan dari akar. 8 kali 2. Sementara 3-nya ketinggalan di dalam. Jadi 8 kali 2 akar 3. Kalau yang ini akar 9 itu 3. Berarti ini 3 akar 3. Habis itu kalau yang ini akar 25 itu 5. Berarti 5 akar 3. Kalau yang ini akar 4 itu 2, berarti 2 akar 3. Habis itu kalau bentuknya sudah akar 3 semua kayak gini, bisa kita operasikan. Yang ini perkalian gimana Mbak? Ya wis kaliin aja. 16 akar 3, tinggal dikali. 8 kali 2 kan 16. Ini gimana Mbak? Tinggal tambahin aja. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 2, 10. Berarti ini 10 akar 3 plus X. Nah, karena kita sedang mencari X-nya, berarti ini 10 akar 3-nya dipindahin ke kiri. Berarti X sama dengan 16 akar 3 dikurangi 10 akar 3. Berarti ini tinggal kurangin aja 16 sama 10. Jadi jawabannya 6 akar 3. Nah, akar 3 itu di sini udah ada listnya, yaitu 1,73.
Berarti nilai X-nya itu nanti bisa kita cari dari 6 dikali 1,73. Kok dikali, Mbak? Karena ini gandeng. Kalau gandeng berarti perkalian gitu. Jadi ini Mbak kalikan dulu 1,73. 8. Nah, belakangnya 8 ya. 3 kali 6 kan 18. Satu-satunya yang belakangnya 8 kan D. Jadi kamu bisa kayak gitu ya, Dek, kalau ngitung ya. Lihat belakangnya aja. Gitu. Tapi yo, lanjutin aja. Siapa tahu kamu ngiranya Mbak Ciu ngarang. 7 kali 6 itu 42 tambah 1 berarti 43. 1 kali 6 10. 11. Ya udah. Kok gitu sih? 7 kali 6. Oh ya, betul deh. 10,38. Sip. Habis itu yang nomor 7. Piramida kartu adalah piramida yang dibangun menggunakan kartu. Banyak kartu yang dibutuhkan untuk tingkat satu, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya membentuk pola. Seperti berikut. Diberikan pernyataan berikut terkait dengan piramida kartu. Kamu disuruh untuk mencari banyak kartu di posisi kelima. Sebenarnya kamu bisa bikin manual ya, Dek, ya, tapi itu bakalan lama banget. Jadi yang Mbak lakukan adalah menganalisis ini, lerengnya. Lereng itu maksudnya ini, pinggirannya. Di yang pertama, dia itu lerengnya satu. Di yang kedua, itu tuh lerengnya tuh dua. Terus ini jadinya tiga. Tapi ada juga yang di bawahnya. Ini, satu. Ini juga ada yang di bawahnya. Ini tiga, ini dua, ini satu. Kalau yang ini berarti empat, tiga, dua, satu. Udah kelihatan nggak, Dek, anunya, polanya? Jadi polanya adalah penjumlahan dengan adik-adiknya. Jadi kalau di pola pertama berarti ya pola satu berarti ya satu. Kalau pola dua berarti ya dua tambah satu tambah adik gitu, Dek. Pola tiga, tiga tambah dua tambah satu. Pola empat, 4 tambah 3 tambah 2 tambah satu. Ini yang miring ya. Tapi jangan lupa lerengnya itu ada dua. Ada kiri, ada kanan. Jadi ini hasilnya harus kita kali dua. Kali dua, kali dua, kali dua. Kok dipangkatkan sih? Dikali. Habis ditambahin dikali gitu loh, Dek, maksudku. Ini yang maksudnya Mbak tuh yang lereng satunya tuh yang ini. Ini, ini. Ini, ini semoga kelihatan ya. Jadi untuk yang di pola kelima berarti nanti jadinya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah satu, 5 tambah adik-adik E, sekali 2. Ini hasilnya nanti bakalan 15 kali 2 jadinya 30. Jadi ini salah, ini yang benar. Habis itu yang pernyataan 3. Banyak kartu dengan posisi mendatar untuk piramida tingkat 5 adalah posisi mendatar berarti yang ini. Di sini yang posisi mendatar nggak ada, berarti ini 0. Di sini 1. Di sini ada 2 sama 1. 2 tambah 1. Di sini ada 3, 2, 1. Berarti kan dia itu penjumlahan dengan adik-adik juga ya, Dek, ya. Tapi startnya itu dari 3. Ini startnya dari 2. Startnya dari 1. Berarti kalau di tingkat 5 startnya dari 4. Dari adiknya. Nih, 4 startnya 3. 3 startnya 2. 2 startnya 1. 1 startnya 0. Berarti kalau 5, berarti nanti jadinya di sini 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1 gitu. Jadi 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah satu. Wih, kok 5 sih? 4 ya. Startnya 4 sini. Berarti nanti jawabannya adalah 5 tambah 5 10. Jadi jawabannya yang D. 2 dan 4 ya, D gitu. Sebentar. Masih ada Mbak, pause dulu. Oke, barusan udah selesai anunya adanya. Mbak lanjutin lagi ya.
Pembelahan biner nomor 8. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner. Dalam proses ini, bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi dua sel anakan. Jadi, informasi ini sangat penting ya. Ini adalah R-nya. Kemudian, sekelompok peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan jumlah awal yang berbeda pula selama 1 jam. Hasil pengamatan seperti ditunjukkan pada tabel. Nah, di set soal yang sebelumnya, Mbak sebelumnya mengerjakan yang TPM 3 kota ya. Di situ Mbak memakai rumus, tapi waktu itu Mbak menjanjikan next time Mbak ajarin kalau pakai logic kayak gimana. Nah, contohnya nomor ini nih, ini lebih gampang pakai logic deh. Jadi ini yang bakteri A ya. Di sini kan mula-mula dia ada 4. Dia bakalan membelah jadi dua. Sekarang Mbak akan cek dulu. Ini berarti kan startnya di sini. Ini berarti jadi 8. Terus habis itu jadi 16. Terus jadi 32. Terus jadi 64. Nah, ini yang sedang kita cari, 64. 64 nih. Oke, sekarang kita stop dulu. Sekarang yang bakteri B. Dia mula-mula ada 2. Ini startnya di sini. Sekarang berarti dia jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32, jadi 64, jadi 128. Nah, ini yang kita cari. Ini tuh berarti waktunya berapa, kayak gitu. Nah, katanya total pembelahannya itu tuh butuh 60 menit. Kalau kita lihat deh, dari sini ke sini berarti butuh waktu pertama. Ini ke sini butuh waktu kedua. Ini butuh waktu ketiga, butuh waktu keempat. Berarti total waktunya itu adalah 60 bagi 4. Berarti 15 menit. Kenapa Mbak kok di sini nggak dihitung? Kenapa kok bukan 60 bagi 5? Ya kan ini dari awal dia udah ada, nggak butuh waktu. Berarti ini ke sini yang butuh waktu, ini ke sini yang butuh waktu, ini ke sini butuh waktu, ini ke sini butuh waktu. Jadi kita ngitung belum empatnya berapa. Kalau yang ini juga sama nih. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti waktunya butuh 60 dibagi 6 berarti 10. 60-nya dari mana Mbak? Ini kan 1 jam. 1 jam kan 60 menit. Gitu. Nah, berarti yang pernyataan 2 yang benar. Waktu pembelahan B adalah 10 menit. Nah, terus habis itu, kan tadi kita udah tahu nih waktunya 15 menit. Berarti untuk membuktikan yang pernyataan 3 dan pernyataan 4. Saat 30 menit dari pengamatan, jumlah bakteri A kurang dari jumlah bakteri B. Ini kan berarti 15 menit, ini 15 menit. Berarti 30 menit itu yang ini, 30 menitnya. Terus ini kan 10 menit, ini 10 menit, ini 10 menit. Berarti setelah 30 menit jadinya ini. Nah, berarti harusnya pernyataan 3 itu salah. Saat 30 menit dari pengamatan, jumlah bakteri A kurang dari jumlah bakteri B. Nah, kan ini sama-sama 16. Jadi yang benar tuh pernyataan 4 nih. Jumlah bakteri A sama dengan jumlah bakteri B. Berarti yang 4 ini benar. Jadi yang benar 2 dan 4. Jadi D gitu. Terus nomor 9. Bunga tabungan tunggal. Bunga tabungan tunggal adalah bunga yang ditentukan berdasarkan tabungan awal. Ini kita pakai rumus biasanya ya. Bunga sama dengan N per 12 dikali P per 100 dikali modalnya. Di sini ceritanya dia awalnya nabung 2 juta rupiah. Berarti ini adalah modalnya. Modal awal dia nabung. Ini 18 bulan ini berarti N-nya. Terus habis itu menjadi 2.150.000 rupiah. Lah ini berarti ini bukan bunga ya Dek ya. Bunganya itu harus kita kurangi. Kan gini, nabungnya 2 juta. Terus tabungannya jadi 2.150.000. Nah berarti bunga itu ya lebihan yang dia dapatkan itu. Berarti bunganya itu 150.000. Nah yang ditanyakan adalah persentasenya, berarti P-nya. Sekarang Mbak masukkan di persamaan yang di sini. Berarti 150.000 sama dengan 18 per 12 dikali P. P-nya itu berarti P-nya P yang ditanyain. Dikali modalnya itu ya 2 juta. Ini Mbak coret, seret, seret. Terus habis itu ini Mbak coret dibagi 6. Ini 3, ini 2. Ini kan sisa 0,4 ya Dek ya. Ini Mbak coret sama yang di sebelah kiri gitu. Berarti di ruas kiri tinggal 15. Ini 3 per 2. Oh, ini juga bisa dicoret 2 sama 2. Berarti 3P. Berarti P-nya 15 bagi 3. Berarti 5. Easy banget.
Seneng aku kalau soalnya easy itu, soalnya aku jadi nggak pusing. Berarti nomor 9 B. Coba kamu bandingkan ekspresiku waktu ngerjain ini sama ngerjain yang kemarin. Ya betul ya. Kemarin kan mbak kayak, ah pusing banget deh, kayak gitu. Sekarang yang nomor 10 parcel. Kita di sini menjelang Lebaran, banyak toko menjual berbagai parsel yang menarik. Toko Berkah, Maju, Jaya, dan sukses menyediakan parsel dengan jenis sama dan harga yang sama juga, seperti gambar. Untuk menarik pembeli, keempat toko memberikan potongan harga yang berbeda seperti tabel. Toko dengan harga paling mahal. Pinter ya ini yang dicari yang paling mahal. Ini sudah Mbak jelaskan basic teorinya di mana di bukan basic teori sih. Iya, basic teori juga pernah di video tapi Mbak lupa yang mana. Jadi ini ya, Dek, kalau ini diskon potongannya 75%, berarti kita cuman perlu membayar 75% ya dari 100 kurangi 25 per 100. Nah, karena dipotong 25%, berarti kita cukup membayar ya sisanya. Nah, berarti kita membayar 75%-nya aja. Mbak akan mencari dengan cara seperti itu ya. Habis itu untuk toko maju, berarti kita membayarnya karena dipotong 20 sama 10. Ini diskonnya 20. Berarti kita cukup membayar 80%-nya. Habis itu didiskon lagi 10. Berarti kita cukup membayar 90%-nya. Habis itu dikali sama harganya. Ini cara mencari diskon ganda yang cepat ya, Dek, ya. Habis itu yang Jaya. Yang Jaya, dia itu diskonnya 10 sama 20. Kalau diskonnya 10 ya berarti kita membayarnya 90. Kalau misalnya diskonnya itu 20 berarti kita membayarnya 80. Itu Mbak kurangkan sama 100 ya, Dek, ya. Habis itu kalau voucher, berarti voucher ya tinggal dikurangin aja. Itu sukses ya. Berarti 800.000 kurangi sama 225.000. Nah, ini terus ini Mbak cari nih, ini sama ini. 75 kali 8 itu berarti 600.000. Berarti ini 600.000. Habis itu yang ini berarti ini Mbak coret duanya sini. Ini juga Mbak coret sama ini. Berarti 8 kali 9 kali 8. 8 kali 9 72. 72 dikali 8. 72 kali 8, 576. Terus nolnya 3. Habis itu yang Jaya juga Mbak lakukan yang sama. Ini Mbak coret dulu, coret, coret. Ini Mbak coret, coret. Terus ini 9 kali 8, 72. 72 kali 8. Berarti sama aja. 72 kali 8 sama kayak tadi ya. 576.000. 576.000. Jelek banget limanya. Terus habis itu yang ini sukses berarti tinggal dikurangin aja. Berarti 575.000. Ya nggak sih? 800 kurangi 225. Oh, 7 kurang 2. Ya betul. Jadi yang paling mahal itu adalah yang toko berkah. Biasanya yang ditanyain yang paling murah ya, Dek ya. Tapi sekarang yang ditanya yang paling mahal. Oke, Mbak cek dulu kuncinya. Kuncinya sudah ada di Drive ya. Teman-teman yang belum punya kuncinya cek di Google Drive. Google Drive-nya lihat di mana Mbak di grup WA. Aku pengen gabung grup WA-nya Mbak. Chat Mbak Cahaya ya. Ada kontaknya di bawah sini. A D A B C. Oh kamu nggak kelihatan itu kok. Nggak kelihatan kunciku. Sebentar. Stop share. Share screen. Ini. Bukan. Ini sama ini. Ini kamu sekarang udah kelihatan kuncinya ya. A D A B C. A D A B B C D D D B A D mana D D D D B A oke gitu dulu ya Dek ini udah maghrib jadi Mbak mau sholat dulu wis tak akhiri dulu nanti Mbak lanjutin dulu Assalamualaikum bye bye